akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Tak akan pernah, tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Sekalipun tubuh dan batinku lenyap, tetap Kaulah Tuhanku selamanya. Sekalipun tubuh dan batinku lenyap, tetap Kaulah Tuhanku selamanya. Melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Sampai ku dapat mahkota kehidupan. Memandang-Mu Tuhan, mengiring
setiap perkataan-perkataanmu. Haleluya, haleluya. Perkataanmu kan ku kehidupan, perkataanmu kan ku kekuatan, perkataanmu lepaskan ku dari ketakutan, perkataanmu berikan ku pengharapan. Firman yang telah menjadi manusia, firman yang telah lahir di dalamku, firman yang telah menjadi manusia, sungguh telah mengalahkan dunia. Saya lagi dari awal. Perkataanmu berikanku kehidupan, perkataanmu berikanku kekuatan, perkataanmu lepaskan ku dari ketakutan, perkataanmu berikan ku pengharapan. Firman yang telah lahir di dalamku, firman yang telah menjadi manusia, sungguh telah mengalahkan dunia. Firman yang telah menjadi manusia, firman yang telah lahir di dalamku, firman yang telah menjadi manusia, sungguh telah mengalahkan dunia, sungguh telah mengalahkan dunia, sungguh telah mengalahkan dunia. Oh, kau lebih indah dari emas, perak, dan permata. Kau lebih mulia dari semua yang di dunia. Sungguh ku terpesona akan engkau, kaulah yang terindah, lebih berharga dari, kau lebih indah, kau lebih indah dari emas, perak, dan permata. Kau lebih mulia dari semua yang di dunia. Sungguh ku terpesona
akan Engkau, Kaulah yang terindah, lebih berharga dari segalanya, lebih berharga dari segalanya. Oh, selamat pagi Bapak. Selamat pagi Tuhan. Selamat pagi Roh Kudus. Oh, kami bersyukur. Oh, biar kiranya pagi hari ini, oh, seluruh kepenuhan Allah boleh memenuhi kami, memenuhi pikiran kami, memenuhi imajinasi kami. Terima kasih Tuhan. Memenuhi pikiran kami, memenuhi perasaan kami. Terima kasih. Oh, surga nyata di tengah-tengah kami. Firman-Mu juga nyata di tengah-tengah kami. Hikmat-Mu memenuhi kami semua. Terima kasih Tuhan. Kasih-Mu berlimpah-limpah. Hidup-Mu berlimpah-limpah. Kami boleh nikmati, kami boleh serap, kami boleh minum, kami boleh makan perkataan-perkataan. Kami boleh sehidangan dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, kami tundukkan pikiran kami ini. Silahkan Engkau berkata-kata dan mengajari kami. Terpujilah Tuhan untuk selama-lamanya. Mari semua kita yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan amin. Baik, selamat pagi semua, shalom. Sehatkah? Freshkah? Ayo silakan. Oh, silakan Bu. Ya, shalom semuanya. Shalom. Belakangan ini ya, saya seperti tadi yang Pak Patin cerita itu, saya jadi kayak tersentak gitu ya. Kan gini, ada yang komen yang tanya apakah ini aliran Kristen atau dari gereja Tuhan yang Maha Kuasa gitu ya. Sebelum Lebaran itu saya ada satu ibu yang jadi dia sangat susah sekali karena anaknya masuk ke dalam kelompok yang Shincheonji itu. Saya tidak tahu sama sekali apa itu Shincheonji, tapi saya langsung buka di YouTube. Saya lihat profilnya, itu sebetulnya bagus gitu loh, kelihatan rapi, tertib. Terus tapi pembahasan firman-nya saya cuma merasakan sebagai yang tidak pernah sekolah teologi gitu ya, kok ini seperti yang diceritakan Bapak dulu, Pak Andreas dulu gitu, kok teologi itu seperti itu, membahas sampai detail kata-katanya atau apa-apanya gitu. Saya cuma dalam hati ada perenungan seperti itu. Secara secara dari pihak katakan dari yang ditampilkan itu enggak ada yang salah gitu. Katakan yang dipelajari betul-betul Alkitab. Isinya Alkitab itu dibedah demikian rupa gitu ya. Sepertinya benar gitu. Terus saya bilang apanya yang nggak betul gitu ya. Kenapa kok si A ini anaknya ibu itu sampai seperti itu. Jadi si A ini dapat beasiswa untuk kuliah di Melbourne di Australia. Tahun pertama dia masih terhubung sama mamahnya. Mamahnya ini single parent ya, sudah cerai. Terus tahun kedua mulai jarang katanya. Tiba-tiba di tahun ketiga dia bilang dia tidak bisa lanjutkan kuliahnya. Dia pulang ke Indonesia mau kerja, dapat kerjaan katanya. Tapi dia bisa pulangnya ke Jakarta, mamahnya di Bandung gitu. Nah, dalam kurun waktu ternyata itu kan kalau dia kuliah kan umur 19 ya. Sekarang umur 30 sekian gitu, 32 atau 33. Berarti kan sudah lebih dari
katakan 10 tahun gitu. Kalau mamanya bilang rupanya waktu ada di kuliah itu dia berangkat dari Indonesia tuh berempat, 2 anak laki, 2 anak perempuan gitu. Empat-empatnya itu pulang semua, pulang ke Indonesia semua, tapi pindah-pindah, ada yang di Surabaya, ada yang di Jakarta, terus yang 2 enggak tahu saya di kota mana gitu. Jadi si mama ini kaget melihat kondisi anaknya gitu, enggak bisa dihubungi, nomornya ganti-ganti gitu kan. Terus sampai akhirnya dia bisa menemukan, terus ngomong sama anaknya bahwa dia sakit gitu, kena kanker di waktu sudah menjelang mau operasi itu, sampai si mama itu bilang, saya itu sampai ngemis gitu loh, mohon untuk anaknya tuh pokoknya pengen ketemu, karena sejak pergi ke Australia, sejak kuliah itu tidak pernah ketemu sampai dengan hari waktu dia mau dioperasi itu. Jadi maminya bilang, paling tidak aku melihat kamu sebelum aku mati gitu. Si anak datang, tapi datang dengan gayanya dia yang sama sekali berubah gitu. Jadi ternyata waktu ditanya dia bilang dia di situ gitu. Jadi dia berjuang di Sincheonji itu, berjuang untuk masuk ke dalam kelompok yang 144.000 orang yang boleh masuk ke dalam kerajaan Allah gitu. Dan ternyata gitu ya, ini kan cerita pertamanya sebelum Lebaran yang saya dapat. Setelah Lebaran itu mamanya datang, dia cerita lebih lengkap lagi gitu. Jadi berempat yang berangkat itu semuanya masuk ke situ. Tapi yang 3 ini sepertinya tidak seperti si A ini. A ini berjuang sungguh-sungguh. Terus dari 1 anak perempuan itu yang di Surabaya itu, mamahnya tuh cerita gitu. Kalau sekarang usahanya si mamah ini, yang anak Surabaya ini, anak perempuan ini, anaknya mau dinikahkan dengan segera supaya dia bisa lepas dari sana gitu. Mamah yang mamahnya A ini bilang bahwa dari ceritanya si anak perempuan ini baru tahu gitu bahwa untuk mencapai 100 masuk ke dalam kelompok 144.000 itu sangat ketat. Jadi on time secara mengikuti semua kegiatan diwajibkan gitu. Sementara A ini sudah masuk ke pengajar. Kalau yang 3 ini rupanya kurang, tidak seserius A. Jadi mereka hanya kayak peserta saja atau jemaat saja. Sementara A ini melaju sampai tingkat pengajar, dan di situ kalau telat 1 menit saja dia turun rankingnya. Jadi untuk mencapai itu tuh dia harus berjuang banget, on time dan juga hadir di semua acaranya. Terus katanya satu itu keuangan itu loh. Nah kalau yang ini enggak terlalu jelas, cuman kepikir gini, dia kan dikasih murid dari pusat, memuridkan gitu. Jadi dari muridnya itu, murid itu juga wajib memberikan persepuluhan. Nanti si A ini mendapat persepuluhan, dia ditarget harus segini persepuluhannya gitu. Jadi sepertinya mama itu bilang bahwa sepertinya ini anak saya dirampok habis-habisan katanya. Sampai kurus sekali. Sampai itu kurusnya bukan karena apa gitu, tapi karena enggak punya uang untuk makan, semuanya disetorkan ke sana gitu. Mamanya itu yang datang waktu selesai Lebaran itu udah marah, nangis sampai saya itu melihat itu sesak gitu loh, kok bisa ya gitu. Cuman muncul di hati dari buahnya gitu. Cuman begini, kalau seandainya itu kan kelompok kecil saja ya, 4 gitu. Yang 1, cuman 1 yang begitu, yang 3 tidak. Jadi tetap berbalik kepada diri masing-masing, bagaimana menanggapi, bagaimana ketipunya itu kayak apa gitu. Mamahnya kan bilang anak saya ditipu habis-habisan. Karena mau, saya bilang gitu kan, karena nggak bisa seperti apa gitu ya. Kan jadi saya melihat gitu loh, melihat belakangan ini ya. Ada satu lagi kelompok di Jakarta ya, tapi ini kecil, enggak sampai 100 orang. Itu pemimpinnya perempuan, itu juga lakukan seperti itu.
itu pengikutnya tidak boleh menyanyikan lagu yang bukan karangannya dia. Terus harus on time. Terus itu acaranya semua dalam bahasa Inggris. Itu khusus untuk the have gitu. Saya bilang aneh juga ya, Tuhan ada yang ekstrim-ekstrim seperti ini gitu ya. Terus ada beberapa gereja yang menerapkan disiplin ketat yang sebetulnya mendominasi pengikutnya gitu. Saya enggak cocok dengan yang seperti ini gitu, karena bukan ditundukkan kepada Tuhan tapi ditundukkan kepada diri pemimpin itu sendiri gitu. Nah, waktu saya ketemu beberapa orang yang seperti ini, kalau dibilang di kota-kotanya ya, kayak Sorong, Ambon, terus di Bandung sendiri, di Jakarta gitu. Di Indonesia banyak, bukan cuma satu. Ada gereja yang salah satu murid saya yang ada di Zoom itu, dia bilang itu ada di Bandung gitu. Itu pemimpinnya juga perempuan. Sampai si ibu ini bilang, saya takut sampai mau masuk ke gereja katanya gitu. Karena si pemimpin ini yang salah satu dari murid Zoom itu, dia bilang jadi si gembalanya ini tuh sudah bercerai dengan suaminya gitu. Terus dia ternyata belakangan gitu ya ketahuan bahwa anak yang terakhir lahir itu bukan anak yang ini, katanya anak selingkuhan. Dari situ dia langsung loncat, langsung keluar. Katanya mau keluar tuh tidak bisa. Selalu kata-kata kutuk gitu. Terus di dalam gereja ini yang di Bandung yang teman Zoom ini bilang itu tertutup sekali gitu. Jadi ibu pendeta ini itu yang menikahkan antar jemaatnya, dan jemaat tidak boleh menikah dengan orang yang di luar jemaat itu, kecuali orang itu mau masuk ke dalamnya dan dinikahkan dia. Itu berjalan sampai dengan hari ini, Pak. Nah, melihat semua itu saya bilang ini maksudnya bagaimana ya Tuhan, kok bisa tiba-tiba kayak berdatangan di waktu yang berdekatan gitu. Mulai dari yang di Jakarta itu ya, itu juga satu teman yang di Zoom itu yang cerita kondisinya seperti itu. Terus ada Sinceonji ini ya, terus yang Bandung ini, terus yang dulu Bandung itu juga ada. Saya kenal kalau yang Bandung yang berikutnya ini ya, saya kenal ibunya itu, si ibu itu gitu. Dan jemaatnya itu sampai hampir gila kalau yang ibu ini. Itu tapi kejadiannya sekian tahun yang lalu. Terus ada yang kayak di Sorong, kayak di Ambon, semua itu kecenderungannya di situ. Jadi dibawa kepada diri pemimpin itu dan harus tunduk, harus taat 100%. Saya bilang keluar dari situ. Pada waktu itu saya dengan mantap sekali bilang begitu. Sekarang diperhadapkan lagi, ditambah lagi gitu ya. Saya tanya sama Tuhan bagaimana gitu. Terus jawabannya kan itu pertama dari buahnya gitu ya. Terus yang kedua itu tentang menyelidiki Alkitab, tapi tidak datang kepada aku sendiri, kepada Tuhan. Jadi ini akhirnya gitu, awalnya benar, awalnya baik sekali, awalnya membangun. Tapi kemudiannya itu bergeser. Jadi dari betul-betul memberikan pelajaran yang benar, tapi akhirnya si orang ini pemimpinnya itu terjebak di dalam euforia dikagumi itu. Saya bilang iya ya Tuhan. Sekian waktu saya melihat gitu bagaimana kalau ada dua hal gitu ya, kalau dikagumi itu yang pertama orang yang dikagumi pasti merasa wow gitu ya, kayaknya aku bener nih. Aku yang seperti ini benar. Jadi mesti ditingkatkan, nggak bisa stop di situ gitu. Terus yang kedua, akhirnya membuat orang bergantung sama dia sendiri. Tuhan bilang dua-duanya salah, baik yang dikagumin maupun yang mengagumi. Tapi kalau yang mengagumi itu bisa juga berubah jadi sangat benci gitu. Kalau tadi yang dikagumi ya, yang dikagumi itu merasa seperti itu harus ditingkatkan gitu. Akhirnya kepleset kan, akhirnya untuk diri sendiri gitu, mencuri pujian
kemuliaan Tuhan. Tapi yang mengagumi itu bisa dua hal juga. Yang satu jadi tunduk persis kayak A itu anaknya ibu yang di Bandung itu, atau satu lagi berubah jadi kebencian yang luar biasa. Karena yang dikagumi tidak pas seperti yang dia inginkan. Berharapnya misalkan mendapatkan ini itu gitu ya, ternyata tidak mendapatkan ini itu, mendapatkan yang lain, misalkan teguran, misalkan apa, dia bisa berubah benci sekali gitu. Terus kata Tuhan, itu semua permainan iblis. Itu semua yang ditawarkan, tapi memang apa ya, perasaan manusia itu nyaman di model yang seperti itu. Jadi hati-hati karena kita masing-masing tetap bertanggung jawab di hadapan Tuhan ya. Terus kalau tadi Pak Parlin bilang tentang ini aliran, ada pertanyaan gitu ya, ini aliran Kristen atau Gereja Tuhan yang Maha Kuasa ya. Saya tahu dan dapat informasi langsung dari beberapa teman bahwa dikatakan itu sesat gitu ya. Saya tuh tanya sama Tuhan, ini bagaimana ya Tuhan? Si itu yang ada namanya ya, yang di Jakarta itu saya tidak berani sebut karena apa ya, tidak tahu persisnya gitu, hanya kata teman di Zoom itu ya yang menciptakan lagu dan tidak boleh nyanyikan lagu lain, terus harus apa ya, pokoknya eksklusif banget gitu. Tapi yang dipuja itu satu lagi ya, katanya waktu suaminya meninggal, tidak tahu suaminya dia atau rekannya itu harus bersyukur sekali gitu bahwa kamu jadi merdeka gitu. Itu kan lucu banget gitu. Rasanya kok aduh, dibilang sesat bagaimana gitu ya. Terus Shincheonji dibilang sesat bagaimana? Buktinya katakan jutaan manusia ada di sana, tapi ada yang eksklusif gitu, yang A itu. Jadi kan berbalik kembali kepada masing-masing. Waktu masing-masing tetap memandang kepada Tuhan, fokus atau pusat perhatiannya kepada Tuhan, pasti nggak akan masuk ke yang seperti A itu gitu. Yang di Jakarta juga gitu, yang di gereja-gereja semuanya serupa meskipun tidak sama. Tapi selalu yang menjadi pusat perhatiannya tuh pemimpinnya itu. Nah, kalau yang kayak di Gereja Tuhan yang Maha Kuasa ini kan Pak Parlin yang menyelidiki kan, saya belum pernah menyelidiki bagaimana gitu, apakah tapi kan pemimpinnya tidak diketahui siapa, tapi perkataannya itu, perkataan yang disampaikan itu kan mananya yang salah gitu. Memang kadang kayak menjengkelkan ya, kok diteter terus gitu ya, kayak di apa gitu loh, di bombardir gitu ya. Tapi ternyata kan ada kebenarannya waktu kita renungkan lagi, waktu kita tanya lagi sama Tuhan, Tuhan memang koreksi kita untuk menjadi murni, untuk menjadi tidak bercacat celah di hadapan Dia. Jadi semua yang berasal dari dunia itu, baik itu hikmat, pengetahuan, pengertian, atau pengalaman apa tuh mesti di skip, mesti pergi dari hidup kita gitu kan. Nah terus bagaimana gitu, diperhadapkan dengan semua ini ya, saya cuma bilang, Tuhan terima kasih gitu, Engkau membawa aku bereksplorasi, Engkau mengupdate aku, Engkau mengupgrade gitu ya setiap hari. Jadi nggak peduli sekarang gitu, orang mau bilang sesat, mau bilang apa saja, tapi kalau aku menemukan Tuhan dan Tuhan menjawab, itu yang harus aku pegang gitu. Jadi ada ketetapan, ada keteguhan gitu ya. Terus kan teman-teman di Zoom tuh pada tanya, bagaimana gini-gini? Yang bilang sesat bukan saya ya, kamu sendiri yang bilang sesat. Saya cuma tampilkan ini modelnya seperti ini, jangan ikutin. Karena dipusatkannya kepada pemimpin, bukan kepada Tuhan. Kalau pemimpin harus membawa semua pengikutnya itu mengarahkan gitu ya kepada Tuhan untuk bertemu dengan Tuhan secara pribadi. Tapi yang di luar itu gitu, boleh kamu bilang sesat, tapi saya tidak mau bilang sesat. Biarin aja, karena di dalam kelompok itu pun ada yang tidak seperti itu. Contohnya yang di Shincheonji itu, saya merenungkan itu, anak itu, mamahnya itu sampai bilang, saya kepengen melabrak gitu.
kalau itu ada di Indonesia saya mau labrak itu katanya. Terus buat apa saya bilang gitu, kita kan menang siapa gitu Bapak yang pemimpin di Korea itu dengan Tuhan itu besar siapa, siapa yang maha kuasa, siapa yang pencipta, siapa yang ciptaan gitu. Jadi udah aja bawa itu kan anakmu. Minta sama Tuhan berlutut kirimin makanan saya gitu. Terus dia berapa hari yang lalu, hari Minggu, dia kirim makanan. Anaknya enggak jawab sama sekali. Saya bilang kirimin lagi apa yang jadi kesukaan dia. Kirimin aja karena ibu merasakan dia kurus karena kurang makan gitu, puasa yang ini. Tapi saya bilang kok bisa ya, minimal 9 tahun lah ya, kalau dari yang enggak umur 19 katakan umur 22 pulang gitu ya. Umur 22 sekarang 32, 10 tahun lah. 10 tahun kok bisa bertahan gitu loh. Enggak makan sampai kurus sekali kayak orang sampai matanya itu masuk gitu. Itu dan apa ya yang sayang tuh waktu nungguin maminya itu dia disidang sama om dan tantenya itu. Oh, dia marah kayak orang kerasukan katanya gitu. Dia marah, dia wah, pokoknya dia marah, ini hidup saya punya hak untuk menentukan gitu. Saya mau masuk ke target yang 144.000 itu, saya tidak mau masuk ke dalam apa ya itu dia istilahnya gitu loh, masuk neraka gitu. Pokoknya dia mau masuk ke situ gitu. Sampai sekuat itu pengaruhnya. Tapi hanya satu aja, karena tidak datang kepada Tuhan yang sejati, Tuhan yang apa adanya. Dia pergi kepada Tuhan yang ada di pikirannya sendiri, pikirannya si A ini. Terus saya bilang, ya sudah, pokoknya Tuhan yang paling berkuasa, Tuhan yang berdaulat, Tuhan. Dia yang menentukan semuanya. Sekarang bersyukur karena ketemu. Kalau sudah ketemu bersyukur, kita punya dasar untuk bagaimana membawa anak ini kepada Tuhan gitu. Dia reda gitu. Sekarang sudah enggak kayak kemarin menggebu-gebu sampai kepengen pecah gitu. Saya bilang ini apa namanya bekas operasinya tuh dia sampai tidak mau pedulikan lagi, udah mati saja gitu. Rugi. Kalau mati nanti penasaran juga di alam mati itu. Saya ceritakan juga beberapa apa ya, katakan pengalaman pelayanan dulu ketemu orang-orang mati yang melanjutkan hidupnya waktu di bumi gitu. Dia diam lagi kayak gitu. Tapi apa ini sebetulnya kan yang macam ini kan sudah dari dulu kala ya terjadi terus kan, bergantian, nanti ada yang muncul hilang gitu, nanti muncul baru sampai dengan hari ini gitu. Jadi saya cuma bilang sama ibunya itu, makanya hanya satu itu, hanya memberi perhatian sepenuhnya itu kepada Tuhan, yang diperhatikan, yang menjadi pusat perhatian kita Tuhan. Jadi kita enggak bisa gitu kan bilang ini sesat harus dibuang, buktinya hidup terus sampai sekarang. Bagaimana dengan saksi Yehova? Kalau saya bilang melihat gitu ya, kayak yang CNG itu seperti di situ juga loh, tertibnya wow luar biasa. Terus dibilang Tuhan kan tertib, bagaimana kalau kita tidak tertib? Pertanyaan besar kan, kamu ikut siapa gitu, kok bisa enggak tertib? Seenaknya sendiri kayak gitu kan, nggak bisa gitu. Nah, Sinceonci begitu, saksi Yehova begitu. Itu yang beberapa orang yang datang ke rumah saya salut dengan kesopanannya, cara dia bicara meskipun sama papi di kayak apa gitu, dia tetap sopan dan tidak ada emosi yang meledak-ledak gitu. Kalau A itu meledakkan karena dia di apa ya, di sidang demikian rupa gitu, ditunjukkan bahwa kamu salah sama sekali gitu. Bukan masuknya dari situ, masuknya dari dia baru dibawa keluar gitu maksudnya saya. Tapi udah terlanjur kan gitu. Nah, menyikapi semua ini gitu ya, keadaan yang seperti ini bagaimana gitu. Mungkin Pak Parlin atau teman yang lain ayo gitu, ini ada di depan kita. Nanti ada lagi metaverse, ada lagi yang macam-macam gitu kan.
Itu yang secara rohani. Terus yang secara jasmani atau materi itu ada misterius apa itu? Hepatitis misterius akut ya. Terus nanti muncul lagi itu yang namanya hewan pun mengalami wabah kan. Terus bagaimana kamu menyikapinya gitu? Itu kan masuk di dalam ruang Zoom kami itu. Saya bilang tetap saja tidak perlu takut dengan semuanya itu karena itu memang ada, bisa terjadi dan harus bahkan terjadi. Tapi yang di dalam Tuhan, yang nempel sama Tuhan itu akan mengalami yang beda gitu. Terus ada lagi yang bertanya begini, gimana caranya nempel sama mengikuti kegerakan Tuhan? Saya kan bilang gitu, Tuhan bergerak cepat kan. Lihat saja dunia aja mengikuti gitu. Bagaimana kalau kita tidak mengikuti Tuhan, ya ketinggalan terus gitu. Terus satu teman ini tanya, gimana caranya ngikutin Tuhan? Percepatan Tuhan. Saya tuh tiba-tiba muncul itu yang Yohanes 15 itu. Ya hanya melekat saja. Kalau dia pokok anggur, kita caranya kalau lepas dari situ tak bisa berbuat apa-apa. Gimana caranya melekat kayak gitu? Saya bilang, ya kita harus stay tune in him gitu, memusatkan mengarahkan perhatian kita kepada Tuhan. Dia yang menjadi pusat perhatian kita. Terus gimana caranya kalau saya tanya sesuatu, saya mengalami sesuatu yang menyulitkan terus enggak ada jawaban, ya diam, saya bilang gitu. Bagaimana bisa diam? Nah, kalau ada gerakan, ada katakan sedikit saja sepertinya itu tidak masuk di akal, kamu melangkah, saya bilang. Dia enggak pernah berani di situ dan saya tahu membantah gitu loh. Masa sih Tuhan seperti ini gitu. Jadi saya ceritakan juga bagaimana dulu mengalami gitu ya. Kan tidak semua perkataan Tuhan tertulis di dalam Alkitab gitu kan. Jadi kalau berpegang kepada, kalau tidak pas dengan Alkitab itu keliru ya keliru juga gitu. Karena misalkan kayak yang saya ceritakan kemarin, itu satu bapak yang kemasukan biji cabai di matanya gitu. Yang muncul di hati saya apa? Cuci dengan air Ades, air mineral yang mereknya Ades. Dan lucunya di rumah itu ada segelas karena ibunya itu barusan ikut persekutuan doa dikasih itu. Begitu dicuci langsung reda. Awalnya begitu kemasukan, wah yang dari dalam hatinya keluar semua. Itu yang namanya makian dari A sampai Z keluar semua sampai istrinya salah tingkah. Malu saya juga risih gitu ya mendengarnya bagaimana bisa itu udah keluar semua makian-makian yang yang enggak pantas gitu keluar dari seseorang gitu ya. Itu bisa kayak yang tak bisa dibendung gitu. Tapi begitu dikasih air aqua itu Ades itu langsung dia diam terus maaf ya Bu, terus itu enggak ada bekasnya yang merah atau apa tuh enggak. Dia hanya motong cabai mau makan gitu ya, mungkin ini siapa gitu, hamba Tuhan yang besar-besar sudah doakan anaknya tetap enggak ada apa-apa gitu. Jadi dia kayak apa gitu, saya juga sudah datang naik naik travel ya, terus sampai di kantornya dijemput gitu. Itu dia bilang, Om Tuhan itu wah mobilnya mewah gitu, dia datang ke sini gini-gini. Bandingannya seperti itu gitu. Jadi waktu saya cerita gitu dia diam. Ada perkataan Tuhan yang atau hikmat atau ilham dari Tuhan yang tidak tertulis di dalam Alkitab. Nah, kalau terus saja berpegang yang ada di dalam Alkitab dan mati di situ gitu kayak itu kehidupannya aneh, buahnya itu dia bisa benci betulan sama mamahnya karena di Alkitab ditulis kamu harus membenci orang tuamu gitu. Kalau tidak bisa ikut aku. Itu dipegang teguh seperti itu gitu. Jadi melihat semua ini ya sudah tidak ada cara lain selain betul-betul secara sendiri datang kepada Tuhan. Kepada Dia yang Maha Kuasa, yang tak ada bandingannya itu, yang Maha Berdaulat dan menundukkan diri di situ dengan sadar, dengan rela. Gitu. Makasih Pak. Terima kasih.
Oke. Eh, Gini ya. Kita bertemu dengan gereja Tuhan yang Maha Kuasa itu kan karena saya punya pengalaman banyak gitu ya tentang istilahnya seperti saya katakan dulu RTM, saya katakan itu pelabuhan terakhir saya gitu. Memang seperti itu gitu karena saya juga punya pengalaman bagaimana eh, keluar dari yang namanya intimidasi ya. Jadi begitu keluar dari gereja besar itu benar-benar juga satu pengalaman yang eh, menyakitkan juga gitu ya. Karena kan langsung semua nyerang saya juga gitu ya. Istilahnya dianggap kayak orang kusta lah gitu. Yang tadinya teman-teman baik semua gitu, ternyata begitu ndak punya otoritas itu di situ gitu, wah itu sangat menyakitkan gitu ya. Tapi eh, makanya saya juga belajar gitu bagaimana tidak melakukan hal yang sama gitu. Makanya saya selalu bilang begitu kan. Dan memang kan terbukti juga bagaimana Tuhan menghancurkan saya juga kan. Pelayanan terus seperti ini gitu kan. Awal-awalnya kita ada berapa cukup banyak kan awal-awalnya kita buka gereja gitu. Tapi satu-satu pada pergi gitu ya. Dan yang terakhir juga begitu gitu ya. Saya memang sampai pada satu eh, keadaan ya sudahlah, eh, apalagi belakangan ini kan sudah mulai berpikir begini, ya suatu saat nanti kan saya tinggal bersama dengan istri saya aja, anak-anak juga pada menikah nanti semua. Jadi eh, sudah pada pandangan seperti itu gitu. Jadi tidak peduli mau hidup ini bagaimana, yang penting ya toh kan akan menjalani hidup yang masih panjang lagi gitu. Nah, jadi saudara, ketika mereka coba kejar-kejar kita kan waktu itu kan, ingat nggak? Kita masuk di grup WA-nya, sempat kan ada yang masuk kan, tapi kan saya anjurkan jangan kan gitu kan. Saya kan bilang begitu, jangan kan gitu. Ya, memang intensif sekali gitu mereka gitu ya. Nah, eh, memang ada kecenderungan seperti itu, apalagi kan ada kelompok anak-anak sulung itu loh. Sama kan dengan itu 144.000. Di situ juga ada. Tetapi apa namanya ya? Dari kesaksian-kesaksian mereka gitu ya yang wah itu memang luar biasa gitu ya. Itu yang jadi satu pelajaran kok bisa ya gitu. Dan orang-orang yang bersaksi itu benar-benar itu kepada Tuhan loh yang hadir di dalam mereka itu loh. Itu sebetulnya dari kesaksian semua itu. Kalau kita lihat. Kadang rasanya kan seperti apa nonton aja rasanya aduh nggak berani gitu karena lihat gitu karena tragis sekali masa sih Tuhan seperti itu tapi banyak dari kesaksian mereka itu mereka ngalamin gitu kan. Nah berarti kan semua dalam segala hal gitu benar-benar kita mesti bergantungkan dengan Tuhan yang kita kenal dong. Iya kan pasti kan juga pas pada saat itu juga ya si iblis juga kan bisa menyamar toh. Kan bisa menampilkan yang seperti itu juga. Nah, saya percaya Tuhan itu apa ya? Eh, Pasti akan menyatakan dirinya karena dia tidak pernah menyanggah firman-Nya sendiri gitu. Makanya kalau kita tinggal dalam firman-Nya gitu, menerapkan gitu. Nah, jadi untuk menjawab itu saudara saya belum bisa jawab gitu ya. Yang di
Mami langsung potong. Saya belum bisa jawab gitu ya. Eh karena kan kalau kita bilang kita itu kan enggak juga gitu kan. Tapi kan kalau misalnya begini, ini yang saya ini kan ya. Kalau misalnya sama seperti kita dengan RTM gitu kan. Jadi kayaknya kamu nggak boleh kutip dari situ kalau tidak terikat dengan kami kan gitu kan. Bisa suatu saat seperti itu toh. Kita kan nggak tahu kan. Benar nggak? Kan yang membuat kita benar-benar yang membuat saya benar-benar bisa istilahnya tadinya kan benar-benar tulus loh. Ingat nggak saya buat pertemuan-pertemuan di ini kan. Saya gagas pertemuan di Jakarta supaya kita membangkitkan RTM kan gitu kan. Ingat nggak? Saya sampai seperti itu. Saya tulus melakukannya. Tapi kenapa justru kita nggak boleh pakai kan itu kan sebetulnya yang awalnya membuat jadi benar-benar saya memang baca pun nggak lagi gitu. Tapi coba lihat belakangan ini lagi. Kan muncul lagi kan Tuhan ingatkan. Sering sekali saya kutip kan. Coba ingat-ingat belakangan ini. Kutip lagi kan. Tapi saya tidak baca bukunya. Hanya yang tinggal. Dan kalau saya perhatikan gitu ya. Saya coba lihat gitu. Kenapa ya Tuhan saya kok misalnya menerangkannya kok seperti ini. Saya selalu perhatikan gitu. Jangan-jangan Tuhan ini kan karena jadi ibaratnya saya kayak menggabungkan semua gitu. Ada kecenderungan seperti itu karena kita itu kan belajar dunia orang mati, belajar tentang alam roh gitu kan. Itu kan cukup ya sudah nempel juga gitu. Cukup kuat gitu. Apalagi dari pelajarannya Watchman ini juga cukup nempel gitu kan. Dan memang saya tahu mereka ini apalagi yang di Cina itu kan pengajarannya Watchman Nee dan itu sangat kuat gitu. Nah, cuman kan bedanya dengan yang sekarang ini benar-benar itu nyata sekali gitu. Dan bagaimana saya kadang berpikir gini, masalah inkarnasi itu, ya. Inkarnasi yang mereka yang dikatakan di sana itu kan sebetulnya eh, inkarnasi yang kedua yaitu melalui perempuan itu. Ya. Tapi memang ada di ayat di firman Tuhan yang lain itu memang dijelaskan bagaimana hasil yang ingin diharapkan adalah bagaimana eh, Tuhan itu ingin hidup dalam kita. Namun itu boleh saya katakan itu tidak cukup kuat di situ. Tapi karena kita ini kan punya kita pernah diajar oleh guru kita mengenai cloning Yesus, mengenai kepenuhan Allah gitu. Yang diajarkan itu kan itu dari hubungannya guru kita dengan keluarga Elohim gitu kan. Bagaimana menjelaskan ini, bagaimana seperti mama, kan seperti itu. Nah, bagaimana kita itu diajarin tentang roh itu gitu ya, kuat sekali. Dan itu kayak menjadi satu di dalam saya gitu. Saya coba perhatikan gitu. Saya coba perhatikan kenapa saya menjelaskan ke arah itu. Kalau saudara bandingkan dengan yang di sana itu, mungkin yang saya jelaskan itu kayak kombinasi gitu. Tetapi saya temukan juga di sana gitu sebetulnya. Cuman tidak dititik beratkan di situ. Lalu Tuhan ajarin lagi di hati saya begini. Jadi saya jadi mengenal begini saudara. Mungkin ini nanti ketika didengar oleh orang lain ya. Misalnya enggak kita jawab, tapi mereka boleh orang-orang yang dewasa ya. Orang-orang yang dewasa itu orang-orang yang sudah melewati banyak kegagalan gitu. Dalam pencarian dia akan Tuhan gitu.
Ya, yang seperti itu misalnya. Nanti suatu saat dia itu pasti akan eh, benar-benar menyadari gitu. Ya, jadi cara Tuhan juga menaklukkan yang seperti ini itu hebat. Nah, saudara, jadi saya ada satu pelajaran yang belakangan ini diam-diam di hati saya gitu ya. Di mana saya sering sekali mengatakan kepada saudara juga ya. Bagaimana Tuhan secara diam-diam mengajari di dalam. Saya sering sekali perhatikan itu, saudara. Makanya ketika saya terus mengatakan kepada saudara, ayo duduk di kaki Tuhan, duduk di kaki Tuhan, duduk di kaki Tuhan. Tahu nggak? Begitu saya katakan berulang-ulang, entah kenapa perkataan itu kayak berkuasa di dalam saya. Kayak meruntuhkan saya gitu loh. Maksudnya gini, saya jadi memang jadi seperti itu gitu loh maksud saya. Jadi saya punya gini, diam-diam dalam hati saya Tuhan memberikan hikmat gitu. Disitulah firmanku itu sebetulnya cara firmanku itu bekerja katanya gitu. Jadi kita ditaklukkan saudara ketika kita itu pertama-tama kita itu mau gitu. Mau kan? Awalnya kan kita rasanya gini, kalau ini membosankan gak ya? Memang cenderung kalau saudara baca saudara itu dari bab ke bab gitu. Kadang timbul seperti itu dan itu saya doakan saudara. Perasaan yang seperti itu saya doakan gitu. Jadi setiap gejolak yang dalam hati kita ini wajib kita doakan gitu. Jangan gini, jangan biarin mengendap. Nanti suatu saat pasti dia muncul kalau nggak diselesaikan gitu. Jadi setiap area paling kecil dalam hidup kita itu mesti kita pertama kan pasti kita tanyakan dulu kan sama Tuhan. Ini gimana Tuhan? Karena kalau ada rubah-rubah kecil ini seperti itu, saudara. Ada kebingungan kita, ada perasaan kita itu sepanjang hari misalnya kayak gini gitu. Kalau kita nggak tanyakan kembali perasaan yang ini gitu, perasaan misalnya gini, kayak kosong gitu, nggak merenungkan Tuhan. Coba, gitu. Gimana? Terus ketika saudara sibuk dalam pekerjaan, gitu, sampai sedetil itu saya renungkan. Gitu. Saya renungkan semua pergerakan-pergerakan di dalam gitu. Terus bagaimana Tuhan melepaskan kita dari masalah yang satu, dari dosa yang satu, dari ini, kebiasaan-kebiasaan buruk yang satu, yang ini gitu. Sampai seperti itu saudara, tahu nggak? Tuhan itu detail. Detail sekali. Sampai kalau ada kegelisahan kita yang paling kecil pun gitu, itu harus kita beresin gitu. Misalnya kita itu malas berdoa, malas bersekutu gitu dengan Tuhan, malas bangun pagi. Sampai eh, ketika beberapa hari ini saya eh, itu tidur pernah lagi tidur jam, kalau sebelumnya itu kan nggak masalah. Tapi kali ini tidur itu boleh dikatakan hampir nggak tidur gitu. Biasanya kalau kayak gitu saya merenungkan sesuatu gitu. Itu susah tidur tuh. Kalau nggak bangun doa lagi gitu ya. Biasanya itu saya nggak ngantukan gitu. Tapi kali ini saya merasakan lagi kayak gimana, kayak itu loh, kayak terhuyung-huyung gitu ke kamar mandi gitu. Dan saya paling trauma kalau sudah pas mau ngambil air itu mandi itu kalau sudah terasa dingin itu saya paling trauma gitu kalau sampai kedinginan gitu. Ya, tapi ini praktis nggak pernah mandi air panas lagi gitu kan, air hangat gitu nggak pernah gitu. Nah, jadi pas di situ saya diingatkan lagi bagaimana awal-awalnya dulu. Yang ketika awal itu ya. Nah,
Karena saya punya pengalaman itu, saya bisa lolos gitu loh. Jadi walaupun benar-benar nggak istirahat gitu, benar-benar boleh dibilang nggak istirahat lah gitu, itu tetap bisa fresh gitu. Nah, jadi dari semua pengalaman-pengalaman yang kecil itu sampai seperti itu, saya tanyakan semua. Saya jadi mengerti kenapa kita benar-benar butuh doa dan doa itu sebagai nafas kita. Tadinya saya nggak ngerti. Begitu dipraktekin, baru ngerti. Dan belakangan saudara, kan kita itu kan ada hal-hal yang kayak Tuhan kasih highlight ya. Coba saudara perhatikan nanti gitu. Ada yang dikasih highlight gitu. Saudara, beberapa, boleh mungkin udah 1 bulan ini kita ngikutin dari awal ya. Dari bab 1, sebelumnya itu kan saya lompat-lompat ya, acak gitu. Ya. Awal-awal tahu nggak saudara? Saya itu benar-benar nggak tahu bagaimana caranya memulainya. Bagaimana caranya bisa ngajar dari itu gitu ya. Saya benar-benar saudara nggak tahu gimana caranya memulai gitu. Ya, tapi akhirnya kita jadi gitu. Dan sebelumnya ketika nggak bergantung kepada eh, pengajaran dari kitab firman Tuhan yang maha kuasa itu ya. Eh, kan benar-benar bergantung sama Tuhan ya. Bilang ngomong apa hari ini, jadi saya mesti datang sama Tuhan, mesti doa, mesti ini gitu ya, mesti apa ya gitu ya. Nah, Tuhan tolong gitu ya. Kadang Tuhan suruh kamu jangan baca apa-apa gitu kan. Saya ngikutin gitu ya. Dan ketika ngajar ada saja yang Tuhan ini. Terus belakangan Tuhan kasih ini dan kita berurutan gitu. Tahu nggak? Saya itu benar-benar tidak tidak membahas dulu gitu. Saya sendiri, saya renungkan, saya baca, saya renungkan. Oh nanti ini poin-poin ini yang mau saya sampaikan. Tidak. Plek. Begitu kita buka Zoom seperti ini, kita buka, di situ saya ngomong. Seringnya begitu. Ya, seringnya begitu. Nah, belakangan saudara, Tuhan mulai dalam hati saya begini. Tuhan, rindu juga ya. Ngomong tanpa bahan itu, tapi ngomong aja gitu. Kayak seperti ini ya. Kalau dulu kan saya ceritanya, oh dari sini, oh saya tahu nih Tuhan mau bicara apa. Kita ganti gitu ya. Ngomong di situ selalu ada gitu. Kemarin dari gitar yang sumbang gitu kan, saya ngajar dari situ gitu kan. Tuhan kasih sesuatu. Dan eh, ketika ingat gak awal-awal kita pakai papan tulis, ingat gak jelasin ini kan, itu semua saudara kan tidak, bukan karena ada yang mengajar seperti itu kepada saya, bukan. Benar apa yang istilahnya kalau ini apa yang ada di pikiran saya, apa yang ada di hati saya ngomong. Nah, terus saudara, saya juga karena memang ada ayatnya juga yang bilang ya, ujilah segala sesuatu katanya gitu, gitu kan. Nah, saudara, eh, ayat itu saudara, nasihat itu sangat baik bagi kita. Ya, kita mesti menguji. Seperti Bu Rahel tadi katakan, dari buahnya. Apa? Ini yang buat kita itu aman itu dari buahnya. Coba lihat buahnya dalam dirimu. Kan kita yang paling tahu kan diri kita kan. Gak usah kita lihat dulu buahnya orang lain gitu. Buahnya di dalam kita yang kita lihat gitu. Makin cinta nggak kita sama Tuhan? Makin takut akan Tuhan nggak? Gitu. Ya kan?
Makin sabar nggak kita? Makin tekun nggak kita? Makin rajin nggak kita datang sama Tuhan? Makin murah hati nggak kita? Kalau makin pelit, makin mementingkan diri kita sendiri, ada sesuatu yang salah dalam pemahaman kita akan firman Tuhan. Gitu. Makin kita perhatikan diri kita, makin egois nggak? Pasti itu bukan buah dari Tuhan. Kita ini makin apa enggak? Makin sok berkuasa enggak? Saudara, itu setiap hal yang misalnya yang seperti itu. Mungkin kalau saudara lihat dulu saya misalnya kayak gimana gitu, kayak arogan. Tahu enggak? Itu pun saya pertanyakan terus sama Tuhan. Benar-benar saya tanyakan gitu. Dan tahukah saudara, kenapa rasanya saya itu rasanya ya jadi menjengkelkan seperti itu? Tahu enggak? Itu benar-benar dilema bagi saya. Kalau bukan karena ketulusan saya belajar membedakan mana Tuhan, mana iblis, saudara. Itu saudara. Makanya saya selalu katakan kan, ayo lihat hatimu. Kalau kamu tulus, gitu. Kalau kita tulus, gitu, pasti kita melihat Tuhan. Pasti dia akan tunjukkan kepada kita. Karena begini saudara, kita mesti sadar, sesadar-sadarnya. Kita nggak bisa mengalahkan iblis. Yang bisa mengalahkan adalah Tuhan. Karena memang Tuhan berdaulat di atas semua. Artinya gini, kalau dia nggak mau mengambil duri dalam daging di dalam kita, duri dalam daging itu kan iblis. Pada akhirnya kan gitu kan, utusan iblis kan dikatakan oleh Paulus kan, berarti ya anggaplah iblis. Berarti gini, kalau Tuhan mau iblis itu ada di dalam Paulus, mau bilang apa? Paulus mau bilang apa? Iya kan? Berarti saudara, melalui hidupnya Paulus itu nggak tahu saudara kalau dia itu dicengkram oleh namanya iblis paling mungkin paling apa gitu. Itu apa? Kesombongan. Tapi kesombongannya itu kesombongan terhadap firman loh saudara. Kesombongannya itu saudara karena pengenalan akan Tuhan loh saudara. Bayangin. Jadi yang seperti itu saudara kadang disembunyikan Tuhan dari kita. Jadi saudara sekarang iblis itu ibaratnya kayak gini. Si jahat itu. Kan sebetulnya kalau kita mau apa ya? Belajar hati-hati, belajar gini. Belajar detail. Dan saudara akan tahu bagaimana caranya belajar detail itu. Begini saudara. Sebetulnya kan iblis itu kan awalnya itu kan ada di dalam Allah tuh. Ibaratnya yin dan yang itu kan. Jadi begitu itu muncul di dalam dirinya iblis atau Lucifer lagi. Kan sebetulnya kan begini. Allah itu memberikan apa ya? Kopian dirinya sebetulnya sedikit kepada iblis gitu. Supaya saudara ngerti gitu. Kan semua ada di dalam Allah. Jadi begitu itu keluar saudara, ibaratnya gini. Allah itu di dalam dirinya dia itu kan semua ada kan? Semua di dalam dirinya kan di dalam diri Allah itu loh. Kan ketika kita mengetahui baik dan jahatlah, baru kita itu menjadi boleh dikatakan itu kacau. Oke. Jadi begitu Allah kan sebetulnya dia melihat dirinya. Tadinya kan Lucifer ini kan dalam dirinya dia.
Kalau kita mau belajar nih, hati-hati, teliti. Jadi saudara, bagaimana si iblis itu memerankan sisi, perhatikan ya dalam tanda kutip ya, jangan salah ini. Bagaimana dia memerankan sisi negatif dari Allah. Jadi ibaratnya gini saudara, pencapaian Tuhan. Kan begini, Allah itu kan segala sesuatu di dalam dia gitu loh. Cuman dia bisa manage. Ini Allah yang satu tadi itu loh. Allah itu nggak bisa diinikan, saudara. Nggak bisa nggak terjelaskan sama kita, saudara, Allah itu. Kita ini hanya partikel kecil dari ciptaannya gitu. Dia itu the whole, seluruhnya gitu. Makanya saudara, kita hanya begini. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Jadi saudara, begitu kita makin mendekat kepada dia, siap-siaplah kita itu menanggung, meminum cawan yang harus dia minum. Kenapa dia melakukan pertama sampai mati di atas kayu salib? Benar-benar loh, dalam pemikiran kita, dalam berita Injil kita, benar-benar loh Tuhan itu loh. Allah itu sendiri loh. Itu kebenarannya. Walaupun pada dasarnya manusia Yesus itu saudara, benar-benar walaupun dia menampung Allah, dia tahu saudara dia menampung Allah. Tapi saudara, perhatikan saudara. Ini diajarin dalam hati saya. Walaupun dia itu setara dengan Allah, karena Allah yang berfirman. Dia setara dengan Allah. Oke? Allah yang berfirman, Bapaknya itulah yang ngomong dalam hatinya yang paling kecil. Tapi ada sesuatu saudara, ini juga pekerjaan Allah. Yaitu dia belajar, dia dipilih untuk belajar menjadi anak dan taat menjadi anak. Bayangkan saudara, dia itu Allah, oke, sekaligus memerankan peran sebagai ciptaan. Ini perjalanan Allah berikutnya, saudara. Nah, hal yang seperti ini, saudara, kalau mereka itu ngelotok Alkitab, nggak bisa nangkap seperti ini. Dan tahukah saudara, misalnya kalau saudara tanya ke saya, dari mana Bapak dapat itu? Saya nggak bisa bilang sama saudara. Karena saya pun ketika bicara ini, saudara, nanti saya doakan sama Tuhan. Jadi kayak gini loh. Tuhan itu pada satu saat tertentu, dia berikan kita kebebasan. Dia berani mempercayakan dirinya untuk kayak gini loh. Kayak coba gini, ada dia pilih orang, entah siapapun dia. Karena dia itu gak kelihatan. Dia itu gak bisa kita bilang begini, oh dia menampakkan diri kepada seorang. Gampang sekali saudara, orang itu ditelan oleh iblis. Gampang sekali. Gampang sekali. Apalagi kalau dia misalnya mau lihat apa gitu, dibawa turun naik ke surga. Aduh, paling gampang. Karena apa? Karena dia akan merasa dirinya itu wah. Allah itu hakikatnya, sifat paling dasarnya tidak punya seperti itu. Dia Allah yang Maha Kuasa, dia sembunyikan dirinya. Supaya saudara makin mengenal dia. Itu sifat paling utama, istilah kalau mau dikatakan intinya dia itu. Yang itulah yang dimiliki oleh Yesus pada akhirnya. Saudara, para nabi,
mereka itu sombong-sombong, saudara. Makanya saudara, kalau mereka mau jadi nabi, itu dites dulu, saudara. Makanya kayak Hosea misalnya. Kayak Nabi Yesaya atau Yeremia yang manggang roti di atas tai itu, saudara. Hosea yang disuruh menikah dengan pelacur itu, saudara. Bagaimana Abraham disuruh mempersembahkan anaknya. Itu, saudara, hal-hal yang seperti itu, saudara, itu benar-benar di luar pikiran manusia. Nah, jadi ketika Tuhan Yesus, ketika pas di masanya Tuhan Yesus, makanya dikatakan di dalam kitab Ibrani, setelah sekian waktu, dia berbicara melalui nabi-nabi. Sekarang dia berbicara melalui anaknya sendiri, katanya. Jadi saudara, nanti kita akan ngerti apakah kita benar-benar anak atau hanya sekedar pelaku pelayanan. Pelaku pelayanan itu cuma sekedar malaikat loh, saudara. Dan boleh dikatakan sebetulnya, paling rentan jatuh jadi apa namanya, kayak iblis gitu. Tapi kalau anak, dia tetap tinggal di rumah. Saudara, hal-hal seperti inilah yang hanya bisa diterangkan oleh Tuhan. Kalau kita itu mau duduk di kaki Tuhan, mau diajar, mau gini saudara, makan firman-Nya dan mengerti bagaimana caranya makan. Bagaimana caranya minum. Misalnya gini, kita bilang sama orang, ya tinggal dalam Tuhan. Kayak Bu Rahel tadi bilang kan, nempel. Gimana caranya nempel? Macam mana kita mau ngajar dia nggak pernah praktek? Nggak bisa, jangan dipaksain. Nggak bisa, makanya dia bilang gitu ya di Gereja Tuhan Yang Maha Kuasa. Nggak boleh memaksakan membawa keluarga kita ke dalam kelompok ini. Dia jelasin di situ, nggak boleh. Jangan, nggak usah gitu. Makanya saudara, ketika Tuhan buat pemisahan itu benar-benar sampai ketika Tuhan kasih gini, nanti suatu saat kan saya bersama dengan istri saya tinggal. Itu saya udah nggak mikirin terlalu mau bagaimana pelayanan ini, nggak mikirin gitu. Saudara, kita di belakang kan dikasih tanah belakang itu ya. Itu maksudnya itu dulu dikelola oleh ada warga di belakang itu. Sekarang dia nggak sempat gitu. Lalu Uli minta gitu. Karena dia nggak sempat lagi, ya udah nggak apa-apa gitu. Wah, itu rumputnya lebat, apa namanya, itu sangat rimbun sekali semua gitu ya. Tak bersihin semua, panas-panas gitu ya. Sangkulin, saya buat pagar kemarin gitu ya. Terus saya buat lampu, jadi malam-malam lihat situ gitu ya. Tahu nggak? Mau nanam apa ya di sini? Cukup luas itu, berapa meter kali 8 kali 17 meter itu. Ada 17 meter. Kali 6 lah ya, 6 atau 5 itu. 5 meter. Atau 4 ya? 4. Iya. Kayak satu ruko lah gitu. Iya, tanah kosong gitu di belakang. Saya bersihin, saya ini cangkul gitu tiap hari. Tahu nggak? Dulu kan kita pernah gini kan. Saya dulu membayangkan begini. Nanti saudara, karena kan diam-diam saudara, Tuhan berfirman dalam hati kita tentang kerajaan 1000 tahun ya. Ya enggak? Kerajaan 1000 tahun. Terus bayangan saya begini. Kita punya satu tempat di mana tanah kosong gitu kan. Itu dalam bayangan saya gitu. Terus kita, ya bayangan saya, ya kita ada di sana gitu kan. Terus ada mungkin entah rumah-rumah di mana gitu kan. Tapi di dalam itu, apa namanya, kita punya lahan, bercocok tanam gitu ya. Makanya ketika ada yang datang ke sini kan, ketika
Dia bilang begini. Dia seorang ini juga yang apa namanya, ya peka juga lah ya. Peka dalam arti dia sering inilah, dia mendoakan orang, berbuat untuk orang, ya kira-kira begitulah. Hal-hal yang seperti itu dia ini. Ketika dia lihat tempat ini gitu ya. Kalau yang lain ketika itu bangun, wah dia nggak komen. Tapi ketika lihat tempat ini, dia bilang gitu. Ketika datang Natalan sih, dia bilang, kayaknya tempat Bapak bukan di sini ya. Kayak gitu. Saya bilang, iya, saya bilang. Yang lain, yang teman-teman yang lain yang gitu, kayak gimana gitu dengannya. Cuman saudara, eh ketika itu kita ini ya, kita bersihin gitu ya, saya lihat. Untuk apa sih, istri saya bilang gini, untuk apa sih kita lahan ini, kita mau gimana sih, emang kita mau bercocok tanam gitu kan. Apalagi istri saya bilang, saya ini anak petani nggak pernah nyangkul kayak gini katanya gitu ya. Saya juga sebetulnya ya anak petani juga, tapi saya nggak tahu juga nyangkul gimana. Apalagi apa namanya ya, uh, punya riwayat ngos-ngosan gitu kan, kalau capek gitu ya, karena sakit kemarin. Tapi saya hitung-hitung, kayaknya sudah mau 8 tahun juga ya dari sakit itu ya. Saya pikir gitu. Udah lama juga ya, harusnya udah lupa lah harusnya sakit itu. Kemarin kita sampai bikin tangga ke atas, kita pikir mau bikin tanaman di atas kan. Tapi ketika dikasih itu, saya bilang sama istri saya, kita ini hanya menjalani apa yang Tuhan berikan. Jadi kemarin sampai malam saya, karena sudah saya bikin lampu ya, lampu sorot gitu. Jadi saya duduk di situ sambil bakar-bakar apa ya, eh, sampah lah gitu. Ya, bukan bakar ikan. Nanti kita mau bakar-bakar rencananya. Nah, saudara, dari situ saudara saya gini saudara, saya lihat iya ya Tuhan itu nyata sekali gitu. Jadi Tuhan bukan pengetahuan, jadi bukan sekedar gini loh, dia berfirman begini gitu. Bukan. Nanti kita jadi orang fanatisme gitu. Sama seperti tadi, bisa jadi. Saya yakin pasti ada orang-orang seperti ini juga di kelompok gereja Tuhan yang Maha Kuasa itu. Kejar target, apalagi kalau anak-anak muda. Makanya kan yang tidak dikejar terus kan. Kejar terus gitu. Saya juga risih juga gitu. Tapi salut juga gitu ya. Ketika satu jawaban itu saya bilang gitu, nggak pernah lagi kejar saya gitu. Oh, Pak pendeta ya? Ya, pendeta di mana? Bukan, saya bukan pendeta, saya hamba Tuhan yang Maha Kuasa. Wah, langsung setelah itu enggak ini lagi gitu. Baik, saudara, sudah jam 6 ya. Saudara, biar kiranya penjelasan ini boleh menjelaskan bagi orang-orang yang akan menonton ya, menyaksikan video-video yang ada di channel Lord Revive Us. Kepada saudara-saudara yang ada di luar gitu ya. Mungkin yang tidak sengaja berjumpa dengan channel ini ya. Channel ini adalah kalau boleh saya katakan adalah sebagai cara Tuhan untuk memperkenalkan dirinya. Kami pun yang ada di sini belajar. Kami belajar setiap hari. Kami juga mengalami kegagalan. Kami juga berasal dari banyaknya pengalaman-pengalaman di masa lalu ketika kami di salah satu gereja gitu ya, mengalami banyak hal gitu. Kami juga melihat banyak hal-hal yang sesat gitu ya. Tetapi kami belajar terus duduk di kaki Tuhan. Kami tidak mengatakan kami sempurna. Kami juga mengalami banyak
kesalahan, kegagalan. Tapi kami percaya kalau kita terus mau belajar duduk di kaki Tuhan, pasti Tuhan akan menjelaskan kepada kita. Pasti Tuhan itu muncul seperti surya, seperti matahari. Surya kebenaran. Dia akan menyembuhkan sayap kita yang mungkin patah gitu. Tuhan memulihkan kita semua. Jadi bagi semua teman-teman siapapun yang mungkin sedang mencari-cari kebenaran, kami hanya menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Kalaupun mungkin ada yang mengatakan, oh ini dari gereja Tuhan yang Maha Kuasa atau apapun, kami hanya mengikuti pergerakan Tuhan. Ada satu nasihat tadi dari Ibu Rahel ya. Dari buahnya lah kamu akan melihatnya. Kami juga memperhatikan hidup kami. Dari buah kami melihat apakah benar yang kami ikuti adalah Tuhan yang benar itu. Baik, puji Tuhan. Terima kasih teman-teman. Itu tadi ini untuk teman-teman yang ada di luar ya, karena ada memang sudah mulai mengikuti gitu ya. Jadi saya sampaikan itu. Baik, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur pagi hari ini buat anugerah-Mu. Engkau menarik kami, Engkau membawa kami semakin melekat dengan Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk segala pengalaman-pengalaman yang Kau izinkan kami lewati. Kami percaya Engkaulah yang memimpin kami, bahkan melewati lembah bayang-bayang maut sekalipun. Terpujilah Tuhan untuk selama-lamanya. Mari kita semua yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan, amin. Baik, puji Tuhan. Tuhan memberkati semua.